Halo teman-teman, sobat pinjol lovers, pinjol langsung cair dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana kabar pengajuan teman-teman kemarin? Saya doakan semoga pengajuan kalian di berbagai macam aplikasi pinjol sudah banyak yang berhasil di ACC dan uangnya sudah cair ke rekening kalian masing-masing. Jadi guys, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview, membahas satu lagi aplikasi pinjaman uang online yang terbukti masih memberikan pencairan hingga video ini dibuat. Nah, syarat pengajuan pada aplikasi ini cukup mudah ya guys, teman-teman, hanya membutuhkan KTP saja. Tentu saja aplikasi yang kita bagikan kali ini sudah resmi terdaftar dan berizin di OJK, sehingga aplikasi ini tidak sanggup mengakses ke kontak, ke ruang memori, dan lain sebagainya yang dilarang oleh pemerintah. Jadi bisa dipastikan data-data kalian juga terjamin aman, dan tentunya tidak ada acara sebar-sebar data saat nanti teman-teman galbay ataupun tidak sanggup membayar. Hanya saja jika teman-teman galbay, semua kontak-kontak darurat yang kalian masukkan akan dihubungi satu persatu. Ingat ya guys, hanya kontak darurat saja. Kemudian teman-teman akan setiap hari di SMS, di telepon, dan lain sebagainya hampir setiap jam. Nah, karena penagihan mereka memang hanya melalui online saja ya guys, melalui chat WA, telepon, maupun SMS. Belum mempunyai DC lapangan. Nah, beberapa itu adalah informasi yang berhasil saya kumpulkan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita lanjut ke pembahasan aplikasinya, seperti biasanya kita mohon dukungannya ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Saya mohon bantuannya buat teman-teman untuk klik subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar teman-teman menjadi yang pertama saat channel ini mengupdate informasi terbaru mengenai dunia fintech. Dan sekedar disclaimer bahwasanya di channel ini tidak pernah ada paksaan teman-teman harus melakukan pinjaman atau tidak. Semuanya tergantung dari diri kalian masing-masing. Semua keputusan, kerugian, dan lain sebagainya ditanggung sepenuhnya oleh diri kalian masing-masing. Di sini admin hanya menginformasikan saja jika aplikasi yang kita bahas masih terbukti memberikan pencairan. Oke guys, langsung saja kita masuk ke pembahasan aplikasinya. Jadi guys, pada kesempatan kali ini aplikasi yang kita bahas bernama 360 Kredi, atau biasanya disebut 360 Kredi. Nah, mungkin seperti itu pengucapannya ya guys, saya juga kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi untuk izin dari aplikasi ini akan bisa mengakses ke kamera dan juga lokasi saja. Oke teman-teman, tampilan awal di aplikasi 360 Kredi itu seperti ini ya guys. Di sini teman-teman akan mendapatkan limit pinjaman maksimal hingga 20 juta rupiah. Nah guys, untuk melakukan pengajuan pinjaman di sini teman-teman silahkan diklik dulu yang ajukan sekarang. Maka di sini teman-teman harus melengkapi beberapa pengisian informasi data identitas. Di sini teman-teman harus mengunggah foto bagian depan eKTP dan juga memfoto selfie dengan memegang KTP. Nah, pastikan teman-teman di ruangan yang cukup cahaya, kemudian fotonya jangan blur, jangan terpotong, agar ini bisa meningkatkan persentase pengajuan teman-teman semakin tinggi untuk di ACC. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal mengisikan pengisian informasi lainnya, seperti pendidikan terakhir, kemudian ada status pernikahan, jumlah anak, nama ibu kandung, alamat tempat tinggal kalian saat ini, email pribadi, dan juga nomor WhatsApp yang tentunya bisa dihubungi. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan nomor ponsel lainnya ya. Ini bersifat opsional, bisa teman-teman kosongi. Selanjutnya kalian bisa klik yang lanjutkan. Oke guys, di sini kita masuk ke pengisian informasi pekerjaan. Nah, di sini teman-teman kalian harus memilih terlebih dahulu jenis pekerjaan kalian. Misalnya di sini saya memilih yang wirausaha. Maka di sini saya hanya lanjutkan pengisian seperti penghasilan bulanan dan juga sumber penghasilan. Nah, untuk pilihan jenis pekerjaan yang lain tentunya nanti akan berbeda pengisiannya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan pengisian apa yang diminta oleh aplikasi ini. Jika sudah, kalian bisa klik yang lanjutkan.
Oke teman-teman, selanjutnya kita di sini masuk ke pengisian informasi kontak darurat. Nah, pada aplikasi ini membutuhkan 3 kontak darurat yang harus teman-teman lengkapi. Pastinya ketiga kontak ini harus sudah teman-teman kondisikan, bisa aktif bersamaan dan bisa terhubung saat nanti dihubungi oleh analis. Nah, karena kita tidak tahu nomor mana yang akan dihubungi, jadi pastikan ketiga atau semua kontak yang kalian masukkan di sini harus sudah teman-teman pastikan bisa tersambung ataupun aktif bersamaan. Karena resikonya jika kontak tersebut ditelepon ternyata tidak dapat tersambung atau tidak bisa terhubung, maka bisa saja pengajuan teman-teman akan ditolak. Karena dikira teman-teman mengisi dengan nomor palsu ataupun nomor fake. Nah, kemudian untuk hubungan keluarga ini, kalian bisa menyesuaikan saja dengan kontak yang kalian gunakan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa centang kotak yang saya setuju bahwa 360 kredit dapat menghubungi kontak darurat, kalian bisa klik langsung yang ekstra segera. Nah, setelah itu, maka otomatis pengajuan kalian sudah langsung terkirim dan menunggu untuk diproses analisa. Nah, biasanya proses analisa ini akan menentukan berapa jumlah limit yang diberikan untuk kalian. Semakin lengkap data yang kalian kirim, maka limit yang diberikan juga akan semakin tinggi. Jadi di aplikasi ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk proses peninjauannya. Kalian bisa membuka aplikasi ini secara berkala ataupun teman-teman bisa menunggu SMS yang akan dikirimkan dari aplikasi ini untuk mengabarkan apakah pengajuan teman-teman berhasil di ACC ataupun ditolak. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa kita bagikan kali ini. Saya harap semoga video kali ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga bisa menjadi referensi dalam memilih aplikasi pinjaman uang online.